Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabina Kamila dari kelompok 26, praktikan dari praktikum RTL. Di sini akan menjelaskan tentang isi dari modul 1 yang membahas tentang rencana pengembangan dan metode pengembangan. Di sini di bab 1 ada pendahuluan, di mana berisikan tentang gambaran umum proyek yang berisi tentang ringkasan terkait proyek yang akan dibuat oleh tim pengembang. Sebagai contohnya, di sini memuat nama dari proyek, serta maksud, maksud secara umum dari proyek itu. Berikutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan dibuatnya proyek ini. Nah, contohnya yaitu mempermudah untuk melihat catatan tujuan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada sasaran. Nah, sasaran dari proyek ini tuh apa sih? Nah, salah satu contohnya yaitu informasi tentang penjualan. Terus ada fitur yang dapat melakukan input dengan antarmuka yang mudah dimengerti. Sistem dapat menampilkan. Nah, ini salah satu contoh dari sasaran. Terus ada hasil proyek. Proyek ini hasilnya tuh apa sih? Nah, ini yaitu karena kita membuat ya. Nah, pastinya ada source code. Karena ini berbentuk sistem, berarti ada panduan penggunaan. Terus ada dokumen pengujian, ada spesifikasi kebutuhan, ada dokumen perancangan. Terus berikutnya ada batasan proyek. Nah, batasan proyek dalam sebuah proyek kan kita wajib menentukan batasan agar tim pengembangan, tim development itu tidak membuat tidak melakukan hal-hal yang bisa membuang waktu dan tenaga. Jadi tidak salah satu contoh batasannya itu buat dan dimuat secara online. Jadi tim development tidak perlu harus mencari bagaimana cara membuat web yang bisa diakses offline karena batasannya cukup online saja. Terus di sini menggunakan PHP dan MySQL. Jadi tim pengembang cukup menggunakan bahasa PHP dan MySQL, tidak perlu menggunakan bahasa Python, Java, atau menggunakan Firebase dan lain sebagainya. Nah, terus berikutnya ada daftar definisi dan singkatan. Jadi singkatan yang digunakan, singkatan akun dan lain sebagainya. Salah satu contohnya karena ini menggunakan PHP ya, bahasa PHP. Jadi ada singkatan PHP yang kita step prosesor dan dalam pembahasannya, terus MySQL itu apa, DNS dan sebagainya. Terus yang kedua ada bab 2 tentang rencana proyek. Rencana proyek ini berisi tentang struktur organisasi. Ini salah satunya struktur organisasi ada project manager, sistem analis, programmer maupun database administrasi. Terus ada dari masing-masing ini proyek ini bagian ini ada mereka memiliki otoritas, hak dan tanggung jawab masing-masing. Salah satunya yaitu project manager. Project manager itu ya tanggung jawabnya ya ini manajer proyek harus memiliki tanggung jawab wewenang dalam hal tertinggi untuk keberhasilan keseluruhan. Manajer proyek bertanggung jawab untuk keseluruhan proyek ini bertanggung jawab keseluruhan proyek. Misal programmer begitu juga sistem analis, programmer dan database. Programmer ya tanggung jawab otoritasnya ya di programmer aja, begitu dengan dia tidak perlu membuat database-nya benar-benar bagaimana dan sebagainya, itu tidak perlu karena masing-masing mempunyai otoritas, hak, tanggung jawabnya masing-masing. Terus berikutnya di bab 3 ada proses manajerial. Nah, proses manajerial itu berisi tentang metode pengembangan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ya di subbabnya itu ada model proses dan alat bantu pengembangan. Nah, di proyek ini menggunakan metode RED atau Rapid Application Development. Nah, atau bisa juga menggunakan Firebase atau Agile. Nah, untuk Firebase dan Agile akan dibahas setelah penjelasan setelah bab 4 selesai. Jadi bab 3, bab 4 habis itu baru menjelaskan tentang Firebase dan Agile. Nah, di sini ada RED ya, Rapid Application Development. Nah, di sini ada beberapa tahap dari
tahap dari RID ada dua. Yang pertama ada business modeling. Nah, business modeling ini mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Ada informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, apa yang ini salah satu contohnya ya. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis dan sebagainya. Terus ada modeling. Data modeling ini dibagi misal sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Nah, terus ada proses modeling, ada application generation, application generation, testing and how work. Nah, kalau di sini karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali proyek komponen program telah diuji, hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Nah, bagian dua sifat yang kedua dari bab 3 yaitu lingkungan pengembangan. Jadi, lingkungan pengembangan ini berisi hal-hal yang digunakan. Nah, di sini yaitu personal komputer atau PC bisa menggunakan laptop yang pastinya udah terinstall XAMPP dan MySQL Database Community. Terus ada sistem operasi bisa menggunakan Windows 10 atau Linux, perangkat lunak softwarenya berupa browser, Chrome, dan lain sebagainya. Nah, ini ada bab 4 atau paket kerja dan jadwal. Paket kerja yang akan dihasilkan menentukan work breakdown structure. Dan terus ada jadwal. Nah, jadwal ini yaitu masa yang digunakan untuk tim pengembangan. Ada perencanaan, ada perancangan, pengkodean, pengujian, dan maintenance. Nah, terus berikutnya kan tadi udah dijelaskan ya eh berupa nih ada metode lain sih selain RID. Bentar. Oke, ada metode lain kan tadi juga dijelaskan bahwa ada metode lain selain rapid application development, yaitu ada agile and waterfall. Nah, di mana agile dan waterfall secara singkat itu tuh mirip, tetapi berbeda. Perbedaannya di mana? Pada di tahapnya. Untuk waterfall, kalau misalnya terjadi kesalahan di salah satu tahapnya, dia harus mengulang dari awal, bukan dari tahap sebelumnya. Contohnya, misal ada kesalahan di bagian developer, development. Nah, dia harus mengulang dari requirement atau analisis. Dia tidak boleh mengulang dari tahap sebelum design. Sedangkan berbeda dengan Agile ini dia metode yang sekarang lagi berkembang ya, lagi pesat-pesatnya karena apa? Dia menitik beratkan pada kualitas, tapi dalam waktu yang singkat. Jadi di saat zaman ataupun masa itu berkembang membutuhkan tambahan, dia akan cepat melakukan pengembangan itu. Salah satu contohnya di masa pandemi, di saat kita menggunakan Google Maps ya. Google Maps itu ya standarnya ya bentuk bentuk uh, apa ya? Kayak ya sesuai dengan warna yang ada di bumi gitu loh. Ada tanah, hutan dan lain sebagainya. Namun di saat adanya COVID dibutuhkan data COVID terkait warga atau masyarakat yang terindikasi COVID terkait uh, daerah mana aja yang terverifikasi sebagai zona COVID dan lain sebagainya. Bisa dilihat dengan warna merah, kuning, hijau. Nah, yang sebelumnya nggak ada dan dibutuhkan. Yang sebelumnya nggak ada dan dimunculkan itu adalah bentuk dari agile. Jadi dia pengembangan dengan tren zaman dilakukan secara dalam waktu yang singkat. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Requirement itu atau analisis bagi biasanya disebut tahap analisis di mana uh, tim development itu membutuhkan mengumpulkan uh, segala bentuk apa ya segala bentuk hal-hal atau
pun lain sebagainya yang dibutuhkan untuk proyek ini. Data A, data B, data tentang pengguna, atau data tentang hal yang lainnya. Intinya yang dibutuhkan untuk pengembangan ini. Dan yang kedua adalah tahap desain. Nah, tahap desain ini tahap pembuatan UI UX-nya, user interface-nya, pembuatan arsitekturnya, bagaimana. Oh, misalnya membuat sebuah tadi untuk apa, bagaimana, dan lain segala macam. Nah, itu bagian dari desain, tapi bentuknya masih sebuah kerangka. Kerangka itu ya kayak gini ya, kayak ini, mungkin isinya requirement, desain, dan lain sebagainya. Terus kedua, tahap development. Tahap development itu tahap penerjemahan dari yang awalnya sebuah kerangka atau sebuah gambar diterjemahkan ke bahasa mesin, yaitu bentuk apa? Source code, yaitu kode, codingan, dan lain sebagainya. Nah, setelah codingan telah selesai dan masuk ke tahap testing atau tahap uji coba, di mana aplikasi atau software itu bisa diaplikasikan atau bisa digunakan sesuai logikanya nggak sih, sesuai dengan konsep awalnya nggak sih, sesuai dengan data awalnya nggak sih, dan lain sebagainya. Setelah itu masuk ke tahap deploy. Tahap deploy ini apa? Tahap publikasi, tahap penyerahan kepada klien, tahap maintenance. Jadi tahap perawatan dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih dari tahap dari pengembangan. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Syabina Kamila dari kelompok 26. Undur diri dan terima kasih.